Dan di antara tipe jomblo sejati ini, itu dia masuk hanya 0,1%. Jomblo, kalau hitungan sebenarnya jomblo itu, kalau menurut saya tuh, itu suatu keadaan yang dialami oleh satu orang manusia, di mana keadaan itu dia tidak punya pendamping atau tidak punya pasangan. Jadi jomblo ini itu adalah konotasinya sendiri. Jadi kalau jomblo dalam perspektif umum, orang-orang itu sering salah tafsir jomblo sebenarnya. Dong berpikir bahwa jomblo itu dia terhadap pasangan hidup. Sebenarnya itu juga terlalu sempit. Jadi kalau ketua ini duduk sendiri di sini, itu juga jomblo, karena sendiri. Tapi kemudian jomblo itu dia kemudian terikat pada lebih ke pasangan. Maka yang dimasukkan dengan jomblo itu ya single dalam bahasa Inggrisnya tuh, atau sendiri, orang yang tidak punya pasangan, biasanya itu. Dan itu terjadi banyak di sini, banyak yang single. Jadi jomblo itu kalau dia ciri-ciri itu dia dibagi 6 kalau tidak salah. 6 ciri-ciri jomblo. Yang pertama itu jomblo sejati. Jadi jomblo sejati ini itu orang-orang yang dia tidak mau memiliki pasangan sampai dia hanya satu titik yang dia mau, yaitu pasangan menikah dia atau istri. Nah, itu tipe-tipe jomblo sejati. Dan di antara tipe jomblo sejati ini, itu dia masuk hanya 0,1%. Kalau hitungan di sini. Karena jomblo yang dimaksudkan dengan jomblo sejati itu, orang-orang ini itu harus dengan kadar keimanan yang tinggi. Kalau dompet kadar keimanan di bawah, wah itu juga jomblonya hancur itu. Repot. Nah, yang kedua itu jomblo sniper. Ya, saya menamakan dia jomblo sniper. Jomblo sniper ini itu adalah jomblo yang dimana orang ini sebenarnya dia punya pasangan, tapi dia pura-pura tidak ada pasangan. Jadi dia sniper, ditampa nongkrong, ada cewek sana, pura-pura jomblo. Jadi masuk. Nah ini yang harus dikhawatirkan nih, orang-orang ini, tipe-tipe jomblo ini. Ya sudah, kalau jomblo ini kalau dia ada doi boleh, tuh. Kalau jomblo ini kok hanya kuku Bima RS juga kan repot. Gimana gitu? Iya kan? Nah, ini bahaya jomblo-jomblo seperti ini. Yang kedua itu jomblo hunter. Jomblo ini itu dia mirip dengan Suanggi. Jadi dia view saja. Dia view kiri kanan. Tak tahu dia mau view pas apa. Bapak so jaga sering lihat tuh, cowok-cowok kong duduk di pinggir jalan tuh, kemudian cewek-cewek lihat. Nah itu tipe-tipe jomblo hunter atau jomblo Suanggi tadi. Nah, itu yang harus Bapak perhatikan di jomblo-jomblo ini. Bahaya ini jomblo-jomblo seperti ini. Karena kalau jomblo-jomblo ini dibiarkan dan menjamur, ini bisa menjadi contoh yang tidak baik untuk orang-orang yang baru ingin terjun di dunia kejombloan ini. Kemudian ada yang namanya jomblo forever. Jomblo forever ini itu jomblo yang dia banyak melekat di cewek-cewek, perempuan. Jadi dia bilang, ada cewek-cewek ini, biar sendiri dah, akan ada satu masa dia akan muncul pasangannya atau jadi dia menunggu, istilahnya itu jomblo forever. Jomblo-jomblo mahal dang, jomblo-jomblo jual mahal badaki dang. Nah itu jomblo, tipe-tipe jomblo yang kayak begini. Yang kemudian terakhir itu adalah jomblo hina. Iya. Kalau sebenarnya lebih tepatnya itu jomblo tingkai, jomblo galari dang. Nah itu. Ini jomblo ini bahaya, ini jomblo ini harus lihat lagi, karena orang ini jomblo tingkai ini tuh harus ditelusuri lebih jauh.
Karena jomblo tingkai ini itu dia bisa ambil dari 1, 2, 3 dan 4 jomblo sebelumnya itu. Cara baru dia pakai. Jadi dia kasih munculkan di situ. Yang dinamakan dengan, kalau saya menamakan itu jomblo tingkai atau jomblo galari. Nah, jadi tiba-tiba tuh pasang status di media sosial tuh sendiri itu lebih baik. Kita sering lihat tuh status-status kayak begitu. Itu jomblo tingkai itu. Supaya berharap ada orang tekan tombol love tuh supaya ini kan bagaimana ini menurut ketua? Ini harus ditelusuri. Saya kira itu faktor yang mempengaruhi jomblo itu ada beberapa. Yang jelas kita masih tetap pada 2 item sebelumnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lagi-lagi di situ. Nah, jomblo ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jomblo, yang pertama itu taragaga. Iya. Atau taracogan. Itu juga mempengaruhi itu. Dia itu bisa jomblo lama itu. Nah, yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi dia itu jomblo, tara ada doi. Nah, itu juga fatal itu. Bisa berefek kelamaan tuh DP jomblo itu. Dan bisa bertahun-tahun. Nah, sebagai orang yang sudah hidup di dunia perjombloan ini, saya meneliti. Saya melihat faktor-faktor ini. Nah, ini bahaya ini, faktor-faktor ini. Jadi kita harus melihat para jomblo-jomblo ini dengan faktor-faktornya ini. Yang berikutnya, ada ketua yang tren terbaru, yaitu dia tidak jauh dengan ciri-ciri sebelumnya itu, yaitu ada yang dinamakan jomblo fisabilillah. Ya, jomblo di jalan yang benar. Yang ketiga, jomblo yang berikutnya, jomblo, faktor-faktor jomblonya itu dipengaruhi juga dari teman-teman tempat dia bertongkrong. Jadi dia ini lebih suka tongkrong daripada jadi jomblo. Pacaran dengan orang-orang. Dia lebih mementingkan kehidupan dia. Wah, sudah saya lebih suka jadi jomblo, saya lebih senang berjalan Artinya dia ingin mendeskripsikan bahwa jomblo itu bebas. Jomblo itu tidak punya batas dan tidak ada yang mengganggu. Nah, itu saya kira faktor-faktor itu bisa mempengaruhi seseorang itu bisa menjadi jomblo. Di antaranya kalau saya beberapa yang saya baca itu, para jomblo itu sering masuk dalam tipe-tipe orang yang egois. Benar. Orang-orang egois ini tuh dorang ini hanya mementingkan diri sendiri. Dorang berpikir bahwa dia lebih sendiri. Padahal kalau dia sendiri, dia pedoi cuma 1 juta. Kalau dia saudara jomblo, berarti dia pedoi jadi 2 juta. Bisa saja di perempuan ada 1 juta, kan begitu. Itu faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi seorang dia ingin menjadi jomblo. Karena jomblo ini juga bisa menjadi seseorang menjadi pribadi yang lain. Oh, banyak bahaya jomblo itu banyak. Para jomblo-jomblo ini kan sebenarnya dorang tuh punya sangat berbahaya sebenarnya. Bahaya itu banyak sekali para jomblo ini. Pertama, yang harus ditekankan dengan orang-orang yang bahaya jomblo ini. Bahaya jomblo ini, dia bahaya yang pertama itu sering terjadi di malam minggu gitu. Karena para jomblo ini itu sering bikin jalan macet. Padahal dia tergonceng siapa-siapa. Berjalan saja di jalan. Ini kan secara ekonomi juga hancur karena halibi ruminya. Coba kalau dia jamba jomblo, kalau dia ojek, kan dia sudah peduli. Kan begitu. Itu salah satu. Harusnya dia menjadikan jomblo menjadi positif, bukan jomblo yang jadi lebih membahayakan dia pediri. Dia bisa kecelakaan di jalan. Ini bahaya, ketua. Jomblo, bahaya jomblo itu. Yang berikutnya, bahaya jomblo ini juga ini sangat sensitif dengan pertanyaan ketua. Yang kedua itu, dia bisa melakukan hal-hal di luar dari dan mental dia pasti akan terganggu. Salah satunya, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan atau dia akan melakukan adegan-adegan
yang dimana seharusnya tidak bisa dilakukan. Ketua paham lah, toh. Kalau dia sendiri kan toh, agak vulgar lah toh. Dia sendiri dalam kamar kan toh, tiba-tiba tisu so basah, ini bahaya ini. Ah ini jomblo-jomblo ini bahaya jomblo ini. Ketua harus ingat itu para jomblo-jomblo ini. Nah ini tipe-tipe ini juga bahaya tuh. M150 terus kan bahaya ini ketua tuh. Itu bahaya jomblo. Oke. Nah yang berikutnya itu bahaya jomblo juga itu si jomblo ini itu bisa menjadi racun untuk teman-teman yang lain. Jadi hati-hati kalau ketua punya pacar dan teman ketua itu jomblo, itu bahaya itu. Pacar ketua itu bisa tikung. Wah ini bahaya ini. Nah, terus yang berikutnya adalah bahaya jomblo itu dia bisa menyengsarakan orang lain. Selain dia bisa tikung dia petamang tadi. Ini bahaya. Kalau ketua maksud saya begini. Kalau yang berikutnya dia membahayakan dan menyengsarakan yang lainnya itu, saya kasih contoh begini. Ketua punya teman. Temannya ini jomblo. Ketua bertemanlah dengan jomblo. Tapi ada satu kegiatan di mana ketua harus membutuhkan lebih dari 2 orang. Berarti si jomblo ini kan tidak berguna, tidak bisa kasih datang bantuan karena dia juga sendiri. Dia berdiri saja terhadap pasangan. Nah, ini juga bahaya. Itu bahaya jomblo ini yang harus diminimalisir. Kira-kira begitu. Sebenarnya manfaat dari jomblo itu banyak tuh. Meskipun dari rentetan penjelasan saya tadi, tapi saya senang dengan pertanyaan ketua ini. Kenapa jomblo itu dia harus ada di akhir dan manfaatnya maksud saya manfaat jomblo itu dia ada di akhir? Karena sederhana saya begini. Manfaat jomblo satu, menghindari kita dari maksiat. Islam tidak suka maksiat, agama semua tidak suka maksiat. Ini jomblo ini dia bagus karena mampu terhindar dari maksiat. Yang kedua, jomblo itu dia kebalikan dari bahaya jomblo. Nah, selain dia terhindar dari maksiat, dia juga ada dalam segi ekonomi irit. Jadi dia kalau mau makan dia sendiri makan, dia cukup beli nasi kuning 10.000. Dia keluar lebih banyak istilahnya begitu. Itu manfaat jomblo. Kemudian dia akan bebas dengan segala kegiatannya. Dia mau pergi mana saja, dia mau apa, ini bebas karena dia jomblo. Itu. Dan yang ketiga, jomblo ini manfaatnya yaitu dia akan menjadi pribadi yang bisa bergaul dengan siapa saja karena dia tidak dibatasi oleh tekanan dari si pacar. Jadi dia mau batamang dengan siapa, dia mau kegiatan apa itu saya kira manfaat jomblo yang harus